Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Glarisha Putri Hamzal dengan NIM 246508087 dari kelas B. Di video kali ini saya akan mereview materi kelima pada mata kuliah microcontroller tentang komponen elektronika. Baik, langsung saja pertama-tama di bagian kontra kuliah. Di slide ini dia menjelaskan apa itu elektronika dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, elektronika sendiri itu dia mempelajari arus listrik lemah dan pengendalian aliran elektron dalam komponennya. Di sini juga dijelaskan bahwa elektronika dia digunakan dari pelayanan rumah tangga sampai robot industri. Sistem digital seperti Arduino juga dia bekerja pada tegangan rendah antara 3,3 volt sampai 5 volt untuk range standarnya. Dan pemahaman dasar elektronika itu sangat penting agar komponennya tidak rusak. Nah, slide ini merupakan dasar sebelum masuk ke komponen-komponen dari elektronika. Baik, selanjutnya di resistor. Di bagian resistor, di sini dia membahas resistor sebagai komponen penghambat arus yang memberikan fungsi untuk penghambatan terhadap aliran arus listrik. Nah, resistor sendiri itu dia digunakan untuk membatasi arus listrik, melindungi komponen listrik lain, dan membagi tegangan. Di sini juga ditampilkan warna resistor dan simbolnya untuk memahami nilai-nilai dari tegangan-tegangannya. Selanjutnya di slide kapasitor, di slide ini dia menjelaskan kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Nah, kapasitor dia bekerja dengan dua keping bahan elektrik. Dijelaskan bahwa kapasitor itu dia bisa menyimpan muatan walau sumbernya dilepas. Nah, ada kapasitor berpolarisasi dan juga tidak berpolarisasi. Contohnya itu kapasitor jenis elko dan kapasitor miliar serta keramik. Di gambar ini merupakan kapasitor, contoh kapasitor LK dengan positif, negatif, miliar, keramik, serta MKM. Ini miliar, ini keramik, ini MKM. Dan ini merupakan kapasitor polarisasi dan ini non polarisasi. Selanjutnya di dioda. Nah, di dioda ini dia menjelaskan dioda sebagai komponen satu arah. Dan dioda juga merupakan terbuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda junctions. Nah, arus itu dia hanya dapat mengalir dari anoda ke katoda. Dioda itu digunakan pada adaptor itu untuk mengubah arus AC menjadi DC, lalu membantu proses penyerahan tegangan. Berikut simbol dioda dan contoh diode penyerah. Selanjutnya LED. Di slide ini membahas LED sebagai dioda pemancar cahaya. Nah, LED itu dia menghasilkan cahaya akibat pelepasan energi dari sambungan PN yang dijelaskan bahwa warna LED itu dia dipengaruhi oleh bahan doping. Setiap LED itu dia memiliki batasan tegangan arus dan harus diperhatikan agar LED-nya tidak rusak. Berikut simbol-simbol LED-nya. Nah, pada saat ini warna LED yang banyak adalah warna merah, kuning, hijau. LED warna biru itu dia sangat langka dan pada dasarnya semua warna itu bisa dihasilkan. Namun dia akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Dalam memilih LED itu selain warna yang perlu diperhatikan itu tegangan kerjanya, arus maksimum dan disipasi dayanya. Nah, di slide ini juga dia ditampilkan simbol LED dalam rangkaian elektronika, penting untuk membaca dan membuat rangkaiannya.
Selanjutnya LED matrix. Di slide ini dia menjelaskan LED matrix sebagai kumpulan LED dalam baris dan kolom. Setiap LED itu dia dikontrol melalui kombinasi baris dan kolom, sehingga kita dapat LED-nya itu menampilkan karakter dan menampilkan simbol atau pola tertentu. LED itu dia digunakan sebagai display digital. Nah, pada dasarnya LED itu merupakan display yang disusun sedemikian rupa untuk membuat karakter yang dibutuhkan, kombinasi tegangan antara pin, baris, dan kolom. Berikut ada foto dari rangkaian penyusun LED matriksnya. Selanjutnya relay. Nah, di slide ini dia membahas relay sebagai saklar listrik. Nah, transistor itu tidak berfungsi sebagai switch tegangan tinggi. Selain itu, umumnya tidak digunakan sebagai switching atau arus besar lebih dari 5 volt. 5 ampere, lebih dari 5 ampere. Nah, di sini hal itu dia sangat tepat. Relay itu dia berfungsi sebagai saklar yang bekerja berdasarkan input yang dimilikinya. Relay itu dapat switch. Nah, relay itu dia digunakan karena transistor tidak cocok untuk arus besar, dan relay itu dia hanya bisa mengendalikan AC dan DC. Relay juga dia bekerja berdasarkan input dari rangkaian kontrolnya. Di sini ada gambar bentuk relay, simbolnya relay, dan di situ ada relay NO dan NC. Selanjutnya transistor. Di slide transistor, dia menjelaskan transistor itu sebagai saklar dan penguat elektronik. Nah, transistor itu memiliki 3 terminal yang biasanya terbuat dari bahan silikon atau germanium. Transistor juga itu memiliki 3 kaki yang berlainan membentuk. Transistor bipolar adalah emitor, basis, dan kolektor. Nah, mereka itu dapat dikombinasikan menjadi jenis NPN atau PNP yang menjadi satu dari sebagai 3 gambar transistor. Di sini di gambar ini dia menjelaskan berbagai bentuk transistor. Nah, rangkaian transistor di sini jelaskan juga jenis-jenis NPM dan PNP-nya, serta rangkaian transistor dengan tegangan fin dan cara pemberian tegangan sebagai penguat yang ditujukan pada gambar 1.7. Selanjutnya LDR. Nah, LDR itu seperti gambar di mana resistensinya itu berubah sesuai dengan perubahan resistensi cahaya yang mengenainya. Nah, LDR itu di slide ini itu dijelaskan LDR sebagai sensor cahaya. Dalam gelap, resistensi LDR itu dia sekitar 10 meter ohm, dan dalam keadaan terang sebesar 1 k ohm atau kurang. Nah, LDR itu terbuat dari bahan semikonduktor seperti kadmium dan sulfida dengan bahan energi cahaya yang jatuh menyebabkan lebih banyak muatan yang dilepas atau arus listrik meningkat. Artinya resistensi bahan telah mengalami penurunan. LDR digunakan untuk
energi cahaya itu menjadi energi listrik. Nah, karakteristik LDR itu dia kalau gelap itu resistansinya itu besar, kalau terang itu resistansinya kecil. Nah, LDR itu digunakan pada lampu otomatis, alarm, dan sensor cahaya. Berikut ada simbol LDR dan berikut di sini itu bentuk LDR-nya. Sini. Selanjutnya foto transistor. Di sini dijelaskan bahwa fototransistor itu sensitif terhadap cahaya inframerah. Nah, komponen ini itu sering digunakan sebagai sensor garis pada robot pengikut atau line follower. Nah, karakteristik spektrum cahaya itu ada infrared yang memiliki sifat sama dengan transistor, yaitu menghasilkan kondisi cut-off dan saturasi. Perbedaannya itu, kalau transistor adalah kondisi cut-off terjadi saat tidak ada arus yang mengalir melalui basis emitor, dan kondisi saturasi terjadi pada arus mengalir melalui basis ke emitor. Maka ada fototransistor kondisi cutoff sebagai cutoff yang terjadi saat tidak ada cahaya infrared yang diterima, dan kondisi saturasi terjadi saat ada cahaya infrared yang diterima. Berikut ada contoh spektrum dan respon manusianya. Dan di sini juga ada penggunaan fototransistor pada robot line follower. Selanjutnya 7 segmen. Di sini dijelaskan membahas segmen itu sebagai display angka. Nah, prinsip kerja 7 segmen itu sama dengan LED. 7 segmen terdiri dari 7 LED yang disusun membentuk angka 8 dan tambahan 1 LED untuk titik. Terdapat dua jenis 7 segmen, yaitu common katoda dan common anoda. Nah, common katoda itu kaki katoda semua jenis 7 LED terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda itu dia akan menjadi input untuk masing-masing 7 LED. Nah, kaki katoda itu terhubung menjadi satu pin yang merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan sinyal kendali akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda. Nah, kalau 7 segmen common anode, dia adalah jenis common kaki anode. Itu kaki anoda pada semua 7 LED itu terhubung menjadi satu pin, sedangkan katoda akan menjadi input masing-masing 7 segmen LED. Kaki anoda itu terhubung menjadi satu pin yang akan diberikan tegangan positif, dan sinyal kendali akan diberikan kepada masing-masing kakinya. Nah, LED 7 segmen LED itu terdiri dari 7 LED pembentuk angka dan 1 LED titik. Selanjutnya motor. Nah, di sini jelaskan motor listrik sebagai pengubah energi listrik menjadi gerak. Nah, motor atau lebih tepatnya motor listrik itu adalah komponen elektrik yang sifatnya mengubah komponen elektrik menjadi fisik berupa putaran. Nah, motor listrik juga terdiri dari 3 bagian utama yang disebut stator, bagian yang diam, rotor, bagian yang bergerak, dan air gap.
Nah, rotor itu dapat berputar karena adanya medan magnet yang dipengaruhi oleh arus listrik. Air gap itu adalah bagian yang memisahkan antara rotor dan stator. Motor itu dia memiliki dua jenis, yaitu motor AC dan motor DC. Nah, motor DC itu dia perlu driver jika arusnya besar, sementara motor AC itu dia dikendalikan oleh relay. Berikut adalah motor DC, bentuk motor DC dan bentuk motor AC-nya. Selanjutnya buzzer. Di sini dijelaskan buzzer sebagai penghasil suara. Nah, prinsip kerja buzzer itu hampir sama dengan loudspeaker. Jadi, buzzer itu dia terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparannya dialiri arus hingga dia menjadi elektromagnet. Kumparan tadi itu dia akan tertarik ke dalam atau keluar tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Nah, karena kumparannya dipasang pada diafragma, maka setiap kumparannya itu akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga dia membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Nah, buzzer itu dia biasa digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi satu kesalahan pada sebuah alat atau alarm. Nah, buzzer itu bekerja seperti speaker kan. Nah, yang biasanya dia digunakan sebagai alarm, indikator kesuarahan, atau penanda dari proses selesai, begitu. Selanjutnya, alat ukur multitester. Nah, di slide ini dia menjelaskan multitester sebagai alat ukur elektronika. Nah, dalam kita bereksperimen itu jadi dibutuhkan dua alat ukur tegangan, arus, dan penguat transistor, kapasitor, resistor terminal berupa multitester. Nah, akan lebih baik lagi jika dilengkapi dengan osiloskop dan frekuensi counter digital. Nah, multitester yang penulis sarankan itu minimal ada Sanwa CX5064. Untuk mencoba alat ukurnya cukup mudah, cukup arahkan saklar ke posisi yang diinginkan. Misalnya jika ingin mengukur baterai 9 volt, arahkan penunjuk saklar ke DC field 12 volt sehingga bacaan 19 volt dapat terlihat di jarum dengan cukup akurat. Nah, alat multitester ini dia digunakan untuk mengukur tegangan, arus, hambatan, kapasitor, dan transistor. Berikut dicontohkan multitester analog Sanwa CX50064 6A. Sekian, terima kasih untuk review materi pada mata kuliah mikrokontroler tentang komponen elektronika. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.